Mari kita melihat Kejadian pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-27. Let us open Genesis chapter 11, starting from verse 27, sampai Kejadian 12 ayat yang ketiga. until chapter 12, verse 3. Silakan Pak Andrew membacakan bahasa Inggris dan kita yang Indonesia melihat di dalam Alkitab kita. I will read this passage in English and you can follow in your own Bible. Now these are the generations of Terah. Terah fathered Abram, Nahor, and Haran. And Haran fathered Lot. Haran died in the presence of his father Terah in the land of his kindred, in Ur of the Chaldeans. And Abram and Nahor took wives. The name of Abram's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah and Iscah. Now Sarai was barren; she had no child. Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his grandson, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram's wife, and they went forth together from Ur of the Chaldeans to go into the land of Canaan. But when they came to Haran, they settled there. The days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. Now the Lord said to Abram, "Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed." Saudara sekalian, menjadi seorang petenis hebat dan terkenal bukanlah dimulai ketika dia masuk lapangan Wimbledon. Brothers and sisters, to become a famous and great tennis player does not start when someone entered the Wimbledon tennis court. Menjadi seorang pianis yang hebat dan terkenal juga bukan dimulai ketika dia masuk kompetisi yang paling top. To become a great and famous pianist does not start when someone join a top international piano competition. Pembentukan dan persiapan untuk menjadi seseorang yang hebat dan terkenal itu terjadi bertahun-tahun sebelumnya. The formation and the preparations of someone to become great and famous started years before. Seringkali pada waktu masih sangat-sangat muda. Oftentimes when people are still very young. Kalau saudara mengikuti Olimpik kemarin, New Zealand salah satu negara yang kecil yang dapat emas sangat banyak. If you follow the last Olympic, then you will know that New Zealand is one of the small countries that can reap a lot of gold medals. Saudara tahu New Zealand dapat berapa emas di Olimpik kemarin? You know how many gold medals that New Zealand had? Dapat 10, ya. Dapat 10 emas. We got 10 gold medals. Itu luar biasa. That's amazing. Penduduk yang hanya sekitar 5 juta dapat 10 emas. With only 5 million of population, we had 10 gold medals. Jauh daripada India yang penduduknya 1.5 billion, 1.4 billion. Way further from India, who has 1.5 billion of populations. Mereka bahkan tidak dapat 1 emas atau mungkin 1 emas, mungkin tidak dapat 1 emas. India didn't even get 1 gold medal. Saudara sekalian, tetapi mendapatkan emas itu di belakangnya itu adalah perjuangan yang bertahun-tahun untuk bisa berhasil mendapatkan medali emas. But behind a 1 gold medal, there was a very long struggles just to get that medal. Latihan kalau untuk perenang itu mereka setiap hari bangun jam 4 pagi atau jam 5 pagi, setiap hari jam 5 sudah mulai berenang selama beberapa jam setiap hari. For a swimmer, for instance, you need to wake up at 5 a.m. in the morning and you need to practice swimming for hours. Dan setelah itu pulang untuk sekolah, dan setelah sekolah balik lagi ke kolam renang, berjam-jam lagi latihan. And you still need to go to school, and after school you will have to practice the swimming for hours again. Seringkali dalam 1 minggu itu harus 5 hari seperti demikian, kadang-kadang 6 hari. In a week you should do it 5 or even 6 days. Barulah setelah bertahun-tahun dilatih, di training demikian, pada waktu Olimpik, waktu yang besar itu, dia ada kemungkinan dapat gold medal. And after being trained for so many years in that Olympic day, then he will have the possibility to win that gold medal. Tanpa persiapan yang lama dan sulit dan perjuangan yang panjang penuh dengan sacrifice, tidak mungkin mereka akan mendapatkan medali emas at the big moment.
without a long difficulties and a long struggle, there will be no gold medals in that big moment. Saudara sekalian, prinsip yang sama juga berlaku di dalam melayani Tuhan. The same principle actually applies when we serve the Lord. Musa itu dipersiapkan Tuhan selama 40 tahun sebelum dia kemudian berhadapan dengan Firaun dan berkata, "Let my people go." Moses was actually prepared for 40 years before finally he faced Pharaoh and said to him, "Let my people go." Selama 40 tahun kedua dalam hidupnya, dia itu hanya mengembalakan kambing dan domba. Sudah tidak bisa bayangkan 40 tahun. For the second 40 years of his life, Moses was just shepherding goats and sheep. Dia Like, tidak you can't imagine it. Dia tidak bertemu dengan orang, dia tidak bertemu dengan segala kekuasaan yang besar, politik yang penting. Dia hanya bertemu sehari-hari dengan kambing dan domba. He didn't see people, he didn't meet great political figures, he just dealt with goats and sheep. Kambing dan domba yang bodoh, yang tidak bisa berbicara, yang hanya yang gampang tersesat dan terus juga gampang melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Dumb and mute goats and sheep who just want to do whatever they want to do. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan Musa, membentuk karakternya, kesabarannya untuk memimpin Israel nanti selama 40 tahun terakhir hidupnya, bangsa yang tegar tengkuk selama 40 tahun memimpin bangsa Israel di padang belantara. But actually God was forming Moses to shepherd his people Israel, a nation that was so stiff-necked for 40 years. Dan Daud juga dipersiapkan Tuhan untuk pada hari yang besar, hari yang penting. Selama bertahun-tahun dia juga mengembalakan kambing dan domba. And David was also prepared by the Lord for that important day as he was just shepherding goats and sheep. Dan ketika waktunya tiba, Goliat menantang bangsa Israel, maka Daud maju ke depan. And when the time comes, when Goliath challenged Israel, then David, he stepped forward. Saul yang menjadi raja saat itu sangat meragukan, semua orang meragukan Daud. Bagaimana anak yang masih kecil, yang masih imut-imut ini bisa melawan Goliat yang begitu besar, yang begitu perkasa. Saul and all Israelites, they all doubt David. How can this small guy face Goliath and fought him? Tetapi Daud mengatakan kepada Raja Saul, But David said to the King Saul, saya sudah menggembalakan kambing domba selama bertahun-tahun. I've been shepherding goats and sheep for years. Dan seringkali pada waktu saya mengembalakan kambing domba, ada beruang atau singa yang menerkam salah satu domba saya. And oftentimes when I shepherded them, there is a bear or lion that attack those sheep. Dan saya akan mengejar beruang itu, merebut domba itu dari mulutnya. And I will chase that bear and I will snatch that sheep from its paws. Dan ketika beruang itu berbalik menyerang saya, And when the bear attacks me, saya akan menyerang balik dan membunuh akan beruang itu. I will attack that bear back and kill it. Beruang dan singa sudah mati karena Tuhan memimpin dan mempersiapkan aku. Bears and lions are dead because the Lord leads me. Demikian jugalah Goliat, orang kafir itu yang menghina umat Allah, akan nasibnya sama seperti beruang dan singa itu. So you, Goliath, a pagan fighter, you will end up the same with all those animals. Saudara sekalian, kita melihat juga hal yang sama terjadi dalam hidup Abraham. Brothers and sisters, the same thing we can see also happening in the life of Abraham. Pada waktu kita membahas Abraham, seperti saya juga dulu membahas Abraham, selalu mulanya di dalam pasal yang ke-12. When I talk about Abraham, just like what I did in the past, everything will start from chapter 12. Tetapi sesungguhnya Tuhan memang pasal 12 itu ayat yang pertama, Tuhan datang kepada Abraham dan memanggil Abraham. Of course, chapter 12, verse 1, God came to Abraham and called Abraham. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan Abraham jauh sebelumnya. But actually, God has been preparing Abraham way before. Kisah Abraham bukan dimulai dalam pasal 12, tapi dalam pasal 11 ayat 27. The narrative of Abraham doesn't begin on verse 12, but actually from verse 27, chapter 11. Chapter 11, ya. Dan di situ dikatakan, inilah ayat 27, inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram dan seterusnya.
chapter 11, verse 27, now these are the generations of Terah. Terah fathered Abraham, and so on. Dan kalau saudara mengerti kisah kitab daripada struktur daripada kitab Kejadian, And if you understand the structures of the book of Genesis, maka saudara tahu ayat 27 itu dimulai dengan kalimat yang penting. and you will know that verse 27 actually begins with an important word. Inilah keturunan Sentence. Terah. These are the generations of Terah. This generation adalah kata yang dipakai dalam Ibrani adalah Toledoth. The word generations in Hebrew is Toledot. Ini adalah keturunan dari Adam. These are the generations of Adam. Inilah keturunan dari Nuh. These are the generations of Noah. Dan ini adalah keturunan dari Terah. And these are the generations of Terah. Ada di dalam seluruh kitab Kejadian ada 10 kali kata Toledoth ini. In the book of Genesis, there are 10 times appearance of this word Toledot. Jadi Toledoth itu mau mengatakan these are the generation, inilah daftar keturunan, ini menunjukkan satu babak yang baru, kisah yang baru daripada rencana keselamatan yang Tuhan kerjakan. So the word Toledot actually opens a new chapter of this history of salvation of God's people. Dan ini menjadi latar belakang yang penting untuk persiapan dan panggilan Abraham kemudian. And this serves as an important background for the narrative of the calling of Abraham. Meskipun Abraham mungkin tidak sadar saat itu, tetapi sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan Abraham untuk dipanggil dan diberkati, dipimpin Tuhan menjadi bangsa yang besar. Even though Abraham might not realize it, but actually God has been preparing Abraham to call him, to bless him, and to use him as a blessing to many nations. Kalau kita baca ayat 27 sampai ke 32 tadi, maka sesungguhnya Terah, ayah daripada Abraham, yang pertama-tama membawa keluarganya, termasuk Abraham, menuju tanah Kanaan. If you read verse 27 to 32, then you will find that it was actually Terah who took his family and brought them to Canaan. Ayat 31 khususnya sudah lihat. Verse 31 especially, please pay attention. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarah menantunya, istri Abraham, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. So verse 31, Terah took Abraham his son and Lot the son of Haran, his grandson, and Sarai his daughter-in-law, his son Abraham's wife, and they went forth together from Ur of the Chaldeans to go into the land of Canaan. But when they came to Haran, they settled there. Meskipun Terah tidak sampai menuju Kanaan, dia berhenti di Haran. Even though Terah didn't reach Canaan, he stopped in Haran. Tetapi pikiran tentang pergi ke Kanaan, yang adalah tanah perjanjian Tuhan, itu sudah tertanam di dalam pikiran Abraham. But the idea of going to Canaan, the promised land, has been planted in the mind of Abraham. Dan sesungguhnya pilihan terhadap Terah juga bukan pilihan secara acak. The elections of Terah wasn't a random choice. Terah kalau sudah baca sebelumnya, kita tahu bahwa Terah adalah keturunan Nuh dari Sem, anaknya. If you read the previous narrative, then you will find that Terah was actually the descendants of Noah. Artinya Terah itu adalah anak atau cucu dari garis keturunan yang sedang dipersiapkan Tuhan dari generasi kepada generasi selanjutnya. So Terah was actually the descendants of this generation which God has been prepared from generations after generations. Dan seluruhnya akhirnya berpuncak kepada Kristus yang adalah janji Allah mulai dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. And all this line of generations find the climax in Jesus Christ. Ini adalah sejarah keselamatan. Tuhan bekerja mulai dari Kejadian 3:15 berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu ular dan engkau akan meremukkan tumitnya. So this is the fulfillment of Genesis chapter 3 verse 15 when God promised that the seed of the woman will crush the head of the serpent and the seed of the serpent will attack the heel of that seed of the woman. Dan inilah keluarga-keluarga yang Tuhan pilih dan melalui itulah sejarah keselamatan dibentuk yang berpuncak secara digenapi di dalam Kristus. And these are the families which God himself chose
and which find the climax in Jesus Christ. Dan kalau kita melihat sejarah keselamatan ini, banyak umat Tuhan yang terus melawan Tuhan. And if you see the history of salvation, we'll find that a lot of God's people actually rebelled against the Lord. Tetapi Tuhan tetap setia pada janjinya, dan janjinya itu tidak mungkin gagal. But the Lord is still faithful to His promise, and His promise will never fail. Meski kadang-kadang kelihatan seperti satu yang tidak mungkin digenapi, termasuk nanti dalam hidup Abraham, janjinya seperti tidak mungkin digenapi. Tapi Tuhan berkarya dan menyatakan anugerahnya, dan Tuhan menggenapi akan janjinya. Even though it might sound and seem impossible, but God is faithful in fulfilling His promise. Sesuatu yang tidak mungkin kita melihat juga persiapan yang dilakukan kepada Sarai, istri daripada Abraham. An impossible thing we can also see in the life of Sarah, the wife of Abraham. Dalam persiapan ini, penulis kitab Kejadian juga menulis ayat 30 yang singkat tetapi penting. In this preparation, the author of the book of Genesis, he wrote a verse 30, which is short but important. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Sarai was barren, she had no child. Justru Tuhan sedang mempersiapkan Abraham dan Sarai yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan semua yang akan dialami adalah anugerah Tuhan semata-mata, dengan menyatakan Sarai itu mandul. But God was actually preparing Abraham and Sarai about that everything that they will experience is based on His grace alone. Di sini penulis Alkitab mau mengatakan tanpa intervensi dari Tuhan, dia tidak mungkin menjadi ibu dari anak perjanjian yang nanti melalui keturunan itulah Kristus akhirnya lahir. So the author of the book of Genesis actually wants to say that without the interventions of the Lord, there is no way Sarah could be the mother of that promised child which will find the climax in Jesus Christ. Tuhan mempersiapkan Sarai dengan cara yang mengherankan. God was preparing Sarah in such an amazing way. Kalau kita mengetahui pada zaman itu menjadi seorang ibu yang mandul itu sangat menyedihkan, sangat memalukan. If you know, at those times, being a barren woman was so saddening and was so shameful. Seringkali tidak lagi dianggap, seringkali dibuang, seringkali diceraikan pada konteks pada zaman itu. Oftentimes, all these women were disregarded and were cast away during those times. Tetapi keadaan itu justru akan dipakai oleh Tuhan, menjadi persiapan Tuhan untuk memakai Sarai dan Abraham, bahwa menyadari semua yang mereka alami adalah anugerah Tuhan semata-mata. But that kind of situation was used by the Lord to make Abraham and Sarah understand that everything is just by God's grace alone. Saudara sekalian, kalau kita bertanya hari ini dalam keadaan kita, bagaimana dengan kita sekarang? So if you ask yourself, what about our situations now? Banyak paralelnya dengan kita juga hari ini. There are a lot of parallels with our lives today. Efesus 2 misalnya mengatakan kepada kita. Ephesians chapter 2, for instance, says to us, Ayat 8 sampai 10 saya bacakan bagi saudara. Verse 8 to 10. I'll read it for you. Sebab karena kasih karunia atau karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Kita juga adalah orang-orang yang merupakan anak-anak Abraham. We are also people who are Abraham's children. Yang dengan iman yang sama, karena anugerah Tuhan semata-mata, kita boleh diselamatkan. By the same faith, by grace alone, we might be saved. Dan Tuhan menyelamatkan kita seperti Tuhan memanggil Abraham dan mengikat perjanjian dengan Abraham untuk mempersiapkan dia melakukan pekerjaan yang besar. And God saved us by making a covenant with Abraham and prepare him for such a great work. Dan Abraham sedang dipersiapkan untuk boleh nanti masuk ke dalam
ketaatan kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan, dan dia berjalan menggenapi rencana Tuhan bagi hidupnya. And Abraham was prepared to obey the Lord, to receive such a great blessings, and to walk and fulfill the will of God. Demikian juga kita diselamatkan karena anugerah Tuhan semata-mata, dan keselamatan yang Tuhan berikan adalah mempersiapkan kita untuk kita boleh melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. In the same way, we are saved by grace alone, and that salvation actually prepares us for the good works which the Lord has prepared before. Pertanyaan bagi kita sekarang. So the question for us today, pekerjaan baik apa yang dipersiapkan Allah bagimu? What kind of good work that the Lord has been preparing for you? Kalau saya tanya kepada saudara, pekerjaan baik apa yang Tuhan sedang persiapkan bagimu? If I ask you what kind of good works that the Lord is preparing for you, mungkin banyak yang jawab, not sure, tidak tahu. Maybe many of you will answer, not sure, I don't know. Dan memang rencana Tuhan bagi kita secara pribadi lepas pribadi kadang-kadang tidak terlalu jelas. And of course, God's plan for us individually might not be clear. Kalau kita melihat hidup Yusuf, Musa misalnya, ada waktu-waktu mereka selama bertahun-tahun, Musa 40 tahun, belum mengerti apa yang Tuhan sedang persiapkan bagi dia. For instance, if we look at the life of Joseph or Moses, for instance, Moses for 40 years, he didn't know what God was planning for him. Abraham tentu tidak menyadari pada waktu Tera itu, ayahnya itu membawa dia keluar menuju tanah Kanaan. Of course, Abraham wasn't aware why Terah took the family into the land of Canaan. Dan air mata dari Sarai yang mandul itu tidak langsung dijawab dengan penjelasan bahwa ini adalah Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk memberikan kepada kamu anak yang dari Tuhan sendiri. And the tears of the barren Sarai wasn't answered immediately. That this was actually the preparations for her to have that promised child. Hanya nanti kemudian bertahun-tahun kemudian Abraham dan Sarai baru makin mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dan persiapkan bagi hidup mereka. Only later on that Abraham and Sarah began to understand what God has been preparing for years. Selama dia belum begitu jelas, Abraham dan Sarai perlu terus bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. When everything wasn't clear, Abraham and Sarah needs to depend and trust God. Percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi dirinya. They need to trust that the Lord has the best plan for themselves. Seperti Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, just like Jeremiah chapter 29 verse 11 says, Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and hope. Saudara sekalian, ada hal-hal yang tidak kita mengerti di dalam mengikut Tuhan, tetapi biarlah firman Tuhan, rencana Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, itu membawa kita terus taat dan hidup di dalam kehendak Tuhan. There are things that we don't understand as we walk with the Lord, but may the promise of God will strengthen and lead us to walk with Him. Ini adalah perspektif yang krusial bagi kita ketika kita mengikut Tuhan meski tidak mengerti secara detailnya. This is a crucial perspective that we need when we follow the Lord, even though we might not know all the details. Percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang memiliki rencana yang terbaik bagi umatnya. We need to trust that He has the best plan for His people. Dan bahwa hidup kita hari ini dan masa lalu kita tidak terjadi secara kebetulan. That our life today and our past doesn't happen randomly. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk pekerjaan baik, atau kita sedang mengerjakan itu, dan Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi kita. But God is actually preparing us for the good works which He has had before. Saya mau cerita kepada saudara hari ini tentang bagaimana Tuhan memanggil, mempersiapkan hidup saya dan memakai hidup saya sampai hari ini. I want to share to you how God
has been preparing me and used my life until today. Saya dipanggil Tuhan secara khusus, secara mulai sangat serius, yaitu pada waktu saya studi di Perth di Western Australia. God was actually calling me when I was still studying in Perth in University of Western Australia. Dan di situ sambil kuliah dan saya ikut di dalam pelayanan mahasiswa. As I was studying in the uni, I participate in this student ministry. Dan ini adalah persekutuan mahasiswa Indonesia, kita sebutnya Agape Fellowship. Ini adalah semuanya mahasiswa Indonesia. And this is an Indonesian fellowship called Agape Fellowship. Everyone was Indonesian. Dan saya dengan teman saya, itu sebenarnya teman saya mulai, tapi dia baru memulai dan kemudian saya bertemu dia dan mengajak saya untuk bersama-sama membentuk satu seperti Bible study di rumahnya dia. It was actually initiated by my friend, and my friend asked me to join him, and we started this Bible study at his house. Ya. Dan dia kita mulai dengan kira-kira 6-7 orang teman-teman untuk kita mau belajar Alkitab bersama-sama. And we started with 6-7 people. We wanted to study the Bible together. Setiap Sabtu sore kita berkumpul. Every Saturday afternoon we gather together. Dan hampir setiap Sabtu itu kita ajak teman-teman kita yang lain untuk ikut Bible study. And almost every Saturday we invited other friends to join that Bible study. Setiap hari, hampir setiap minggu ada 1 datang, ada 2 datang, ada 3 datang. Tidak lama ada sekitar 20 orang. Every week there was 1 or 2 people coming, and suddenly we had like almost 20 people. Rumahnya sudah tidak muat 20 orang ngumpul di situ. The house just couldn't fit all those 20 people. Maka kita mulai pikir kita harus cari tempat yang lebih besar. So we thought, now we need to find a bigger place. Maka cari-cari akhirnya kita dapat satu gereja di City. Saya masih ingat itu Church of Christ. Kita pakai salah satu ruangan yang cukup besar. So finally we found this quite a big church called the Church City? Church of Christ. Churches of Christ, and we just hired one of the big room there. Dan kemudian tidak lama kemudian terus ajak teman-teman setelah beberapa bulan sampai terakhir saya pulang ke Indonesia itu kira-kira ada 70 mahasiswa-mahasiswi. And we kept inviting our friends, and a few months before I went back to Indonesia, there was actually 70 students. Dan itu adalah satu banyak kita sebenarnya nekat, kita semua mahasiswa, tidak ada pendetanya, tidak ada vikaris, kita semua mau belajar bersama-sama. And it was actually just a pure courage. There was no pastor, no vicar, we just want to study together. Tapi yang saya mau katakan adalah waktu saya studi dan melayani di situ, saya rasa Tuhan pimpin dan bukakan untuk saya masuk ke sekolah teologi. But when I studied and served there, I felt like God led me to have this thought of studying in this seminary. Dan salah satu yang saya gumuli dengan membaca buku, membaca firman Tuhan, berdoa, bicara dengan hamba-hamba Tuhan, salah satu pertanyaan yang saya gumuli adalah, and one thing that I had been struggling with after I read so many books and talked to so many pastors, I struggled with this question, which is, where do I serve or where do I glorify God the most effectively? Di mana saya bisa melayani atau mempermuliakan Tuhan yang paling efektif? Nah, kalau terjemahan Indonesia lebih lancar. Saudara sekalian, karena saya percaya, bahkan saat itu saya sudah mulai mengerti bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu, kalau kita beriman kepada Kristus, sudah lahir baru, maka hidup kita harus mempermuliakan Tuhan. I already understood back then that when we trust in Jesus Christ, then our life should glorify the Lord. Apakah engkau makan, apakah engkau minum, kau harus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Whether you eat, whether you drink, you have to do everything for the glory of the Lord. Dan saya tahu sekali bahwa waktu saya menggumuli akan panggilan Tuhan ini, maka saya tahu ada pimpinan Tuhan, saya harus masuk ke sekolah teologi.
So when I struggle these questions, I know that there was this guidance from the Lord that I need to enroll myself to this Bible college. Tetapi saya masih belum berani, saya perlu setelah pulang ke Indonesia perlu waktu 1,5 tahun untuk menggumuli panggilan ini. But I didn't have enough courage. So after I went back to Indonesia, I still needed 1.5 years to think about this decision. Selama siangnya bekerja, malamnya saya sekolah teologi untuk ke orang awam seminggu 3 kali sambil memastikan panggilan Tuhan ini. In the morning I worked, and in the evening I studied in this theological school for laymen to make sure about this calling that God has given me. Dan panggilan yang utama atau beban yang utama yang Tuhan berikan dalam hati saya adalah bagaimana saya melihat banyak orang-orang Kristen itu datang ke gereja tetapi tidak seluruh hidupnya mempermuliakan Tuhan. The main burden that I had is that when I see that there are a lot of Christians who went to church but they didn't really commit their whole life for the Lord. Yang membedakan orang-orang Kristen hanya hari Minggu mereka ke gereja, sedangkan orang yang Islam hari Jumat dia ke masjid. What makes people to be Christian was just on Sunday they went to church, while the Muslims they went to mosque on Tapi Fridays. bagaimana dia bekerja, bagaimana dia di dalam keluarganya, bagaimana dia mengisi waktunya, bagaimana dia mengatur keuangannya, itu seluruh nilainya hampir sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. But how they manage their family, how they manage their money, how they fill their idle times, everything was just the same, like those who didn't know the Lord. Itu adalah hidup yang saya sering katakan adalah hidup yang split antara iman dengan kehidupan sehari-hari. That is the kind of life that I often say, it was like a split between faith and the daily life. Iman hanya dikaitkan dengan gereja, dengan persekutuan doa, dengan mungkin membaca Alkitab, tetapi iman itu tidak berfungsi di dalam hal-hal yang lain dalam hidup kita. Faith was merely understood in terms of Bible study, of praying, of reading the scriptures, but it doesn't have this influence to all other areas of life. Tuhan dan iman itu tidak hadir di dalam cara kita bekerja, di dalam cara kita berpikir, di dalam cara kita mendidik anak, dalam kita mengatur waktu kita, hidup kita, dan mengatur keuangan kita, dan seterusnya. God and the faith, they are not present when we raise the children, when we manage our time, our money, and everything. Dan hidup kita juga hidup yang terpisah atau terbelah bisa menjadi dua itu juga nyata di dalam bahasa yang kita pakai, bahkan di dalam gereja. And that schizophrenic life was made obvious in the language that we use. Seringkali orang memanggil atau bergumul, apakah Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan? Oftentimes we often question, often struggles whether God actually calls me to be the servant of the Lord. Atau kita dipanggil menjadi full-timer. Whether we are called to be full-timer. Ini adalah bahasa yang salah. This is the wrong language. Dan membentuk konsep yang salah. And forms a wrong concept. Dan menjadi hidup yang split. And it made the life to be splitted. Tidak ada orang Kristen yang bukan hamba Tuhan. There is no Christian who is not a servant of the Lord. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah lahir baru, kita sudah ditebus dari perbudakan dosa, sekarang kita adalah budak Kristus, kita adalah hamba Allah. If we are truly Christians, if we believe in Jesus Christ, if our life has been redeemed, then we are now the slave of God. Maka seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. So the whole life of ours belongs to the Lord. Kalau kita bukan hamba Allah, kalau hamba Allah itu hanya pendeta penginjil, if we are not God's servants, if God's servants were just pastors and vicars, maka yang lain itu hambanya siapa? Then whose servant are you? Whose slaves are you? Yeah, whose slave do they belong? Whose slave are you? Ya, saudara sekalian, kita semua yang telah ditebus oleh Kristus, percaya kepada Kristus, kita semua adalah hamba Allah. We who are redeemed by Jesus Christ, we are all the servants of the Lord. Tidak ada orang Kristen yang part-time. There is no such thing as part-time Christians. Jadi bergumul menjadi full-timer adalah cara berpikir yang salah. Semua orang Kristen adalah full-time. So the struggle to become a full-timer is
a false way of thinking. Every Christian is a full-timer. Tidak ada bagian, hanya 1-2 bagian hidup saja saya yang adalah mengikut dan menyembah Tuhan. There's no such thing as just 1 or 2 areas of life that I want to worship the Lord. Ketika kita ditebus, kita semua milik Tuhan, dan Tuhan Kristus harus dipermuliakan sebagai Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. When we are redeemed, we belong to the Lord, and every aspect of our life should be dedicated for Him. Jadi saudara ingatlah, semua saudara adalah full-timer, Christian, tidak ada orang Kristen part-timer. So please remember that all of you are full-timers. There is no such thing as part-time Christians. Satu kutipan Francis Schaeffer yang saya sering katakan. There's a quotation from Francis Schaeffer that I often use. If Christ is not the Lord of all, If He is not the Lord at all. Kalau Tuhan bukan adalah Tuhan dari semuanya, dia bukan adalah Tuhan yang sesungguhnya. Ya, berarti dia bukan Tuhan sama sekali di dalam hidup kita. It means that He's not the Lord at all in our life. Kalau dia bukan Tuhan atas seluruh hidup kita. If He's not the Lord of all of our life. Saudara sekalian, itulah panggilan Tuhan. Tuhan mempersiapkan kita. Kalau saudara tadi balik lagi, saya bergumul bagaimana saya harus mempermuliakan Tuhan di dalam hidup saya secara paling efektif. So that's our struggle. I told you again that I was struggling how to glorify God effectively in my life. Dan akhirnya Tuhan memimpin saya setelah 1,5 tahun bergumul, saya akhirnya masuk. Tuhan, saya menjawab panggilan Tuhan, saya ingin mempermuliakanmu, menjadi masuk sekolah teologi. So God led me. So after 1.5 years, I said to the Lord, Lord, I want to glorify you, and I commit that I will enroll myself to this Bible college. Saya percaya kita mengatakan tidak semua kita harus masuk sekolah teologi. I believe that the Bible says not everyone of us should go into Bible college. Tidak semua dari kita dipanggil menjadi pendeta, vikaris, misionaris, tidak. Not everyone of us is called to be pastors, vicars, or missionary. Tapi setiap kita dipanggil untuk mempermuliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita. But every one of us is called to glorify God with the whole life that we have. Apakah engkau menjadi engineer? Apakah engkau menjadi arsitek? Apakah engkau menjadi musician? Apakah engkau menjadi dokter, menjadi teacher, menjadi apapun yang kau kerjakan, termasuk di dalam keluargamu, di dalam hidupmu, di dalam keuanganmu, kau dipanggil untuk mempermuliakan akan Tuhan. Whether you are an engineer, architect, musician, or a doctor, you are called to glorify the Lord in every areas of your life. Dan saya belakangan ini semakin menyadari, melihat ke belakang, Tuhan mempersiapkan akan hidup saya untuk melayani Tuhan dengan cara yang khusus ini. Lately, I came to realize that God has been preparing me for this calling in such a unique way. Saudara sekalian, singkat cerita, saya kemudian diutus untuk melayani di Australia, di Melbourne. Long story short, so I was sent to serve in Australia, especially in Melbourne. Dan pada waktu kami sebelum pindah ke Melbourne tahun 2006, saya sudah mendengar akan gereja di Melbourne. So before we moved to Melbourne in 2006, we already heard about the church in Melbourne. Dan Tuhan mempersiapkan saya studi di Perth di Australia juga, menjadi student, bergumul di situ. Saya makin melihat ke belakang, makin menyadari Tuhan mempersiapkan saya untuk melayani di Australia. So God had been preparing me as a student in Perth, and the more I realized that God was sending me to Australia. Yeah, preparing me to serve in Australia. Preparing me to serve in Australia. Dan pada waktu itu, waktu kami diutus ke Australia, sebenarnya istri saya agak berat hatinya dan agak takut. When we were first sent to Australia, my wife was actually a bit anxious. Dia belum pernah ke Australia dan dia tidak tahu hidup di Australia itu seperti apa. Taunya adalah semuanya mengerikan. She never lived in Australia. She didn't know what kind of life she would have in Australia. Everything seems so terrifying. Dan khususnya di GRI Australia di Melbourne pada waktu itu. Especially in IREC Melbourne during that time. Karena saya adalah pendeta yang ketiga yang melayani di GRI Melbourne. Because I was the third pastor serving in IREC Melbourne. Sebelumnya dua pendeta sebelumnya itu adalah pendeta-pendeta yang cukup senior. Previously, they had these two senior pastors. Pendeta yang pertama kemudian pergi meninggalkan Melbourne.
The first pastor just left Melbourne. Tidak mau melayani Melbourne lagi. He didn't want to serve in Melbourne Dia mau anymore. melayani di Sydney. He wanted to serve in Sydney. Pendeta yang kedua akhirnya melayani di Melbourne selama berapa tahun, tapi kemudian keluar, bukan hanya dari GRI Melbourne, tapi dari GRI dia keluar. The second pastor, he served for a few years in Melbourne, but finally he decided to leave, not just IREC Melbourne, but the whole synod of IREC. Istri saya sama saya ini pikir nih gereja Melbourne gereja apa ini? So my wife and I thought, what kind of church is Melbourne Church? Dua pendeta yang senior sudah keluar, tidak mau lagi melayani di situ. There were two senior pastors who decided to just leave and didn't want to serve there. Khususnya istri saya tidak mengetahui tentang keadaan di Australia dan di Melbourne. Especially my wife, she didn't know about the situations in Melbourne and Australia. Dan kami waktu itu punya dua anak kecil, yang satu 1,5 tahun, yang satu 3 tahun. We had two young children back then, 1.5 and 3 years old. Jadi harus mengatur sendiri semuanya, dia gemetar waktu pergi ke Melbourne. So we need to settle everything by ourselves, and she was trembling when we went to Melbourne. Tapi saya melihat Tuhan mempersiapkan saya yang lebih yakin dalam bergumul dengan Tuhan dan melihat hidup saya tahu tinggal di Australia itu seperti apa dan bagaimana melayani mahasiswa. But then again, I struggle with the Lord, and I reflect back to my life, and I know what kind of life is alive in Australia. Dan saya menguatkan istri saya, ayo kita pergi, ini pimpinan Tuhan, mari kita melayani bersama-sama di Melbourne. And I strengthened my wife. I said to her, this is the guidance of the Lord, this is the leading of the Lord, let's just go to Melbourne. Dan belakangan ini saya makin menyadari, betul-betul melihat ke belakang, Tuhan pimpin seluruhnya itu. And lately I became even more realized that God truly led the whole things. Dan Tuhan mempersiapkan panggilan saya waktu saya sekolah di Perth juga, untuk pelayanan saya di Melbourne. And God has been preparing my calling when I was studying in Perth to serve in Melbourne. Melbourne adalah salah satu jemaat yang paling banyak atau salah satu mungkin kedua paling banyak di luar negeri yang mengutus, yang menghasilkan hamba-hamba Tuhan. Ya ini sekali lagi istilahnya salah ya. Ya sebenarnya menghasilkan akan orang-orang yang masuk ke sekolah teologi menjadi mengikuti Tuhan secara penuh waktu. So IREC Melbourne is perhaps the second largest branches overseas that sends lots of people to become pastors. Ya, dan sampai sekarang itu saya baru mulai pikir-pikir lagi, menghitung ada 9 orang yang sudah menyerahkan diri masuk ke sekolah teologi. Then I remember there have been already 9 members that commit themselves to be pastors. Saya melayani 18 tahun, 9 orang masuk, berarti kira-kira 2 tahun 1 orang. I've been serving for 18 years, and there are 9 members who become pastors, so it means 1 every 2 years. Tidak semuanya melayani di GRI, sebagian melayani di gereja lain dan sebagainya. Not everyone serve in IREC, some of them they serve in other churches. Dan mereka saudara-saudara kita yang ada di pusat di Jakarta mulai menyadari dan mereka beberapa kali itu bertanya, apa yang dikerjakan supaya kenapa pelayananmu bisa menghasilkan banyak, ya sekali lagi itu banyak hamba Tuhan. Sekali lagi itu kebiasaan kita ngomong. So some fellow pastors in IREC Central began to realize this phenomenon, and they asked me, so what have you been doing in Melbourne that you produce lots of servants of the Lord? Bahkan bukan hanya 9, sekarang ini ada 3 orang lain yang sedang mengumuli panggilan masuk sekolah teologi. Not only 9, but at this point there have been 3 more members that are struggling to become the servants of the Lord. Saudara sekalian, saya waktu ditanya gitu, saya mulai refleksi dan kemudian sebenarnya jawaban dari Pastor Eugene yang sekarang melayani dia adalah salah satu yang melayani dulu dari pemuda kami di sana, dia memberi jawaban yang saya rasa itu benar jawabannya. So I began to reflect about these questions, and Vicar Eugene, who was a member of this youth fellowship in IREC Melbourne, he said something that I thought that could be the answer of that question. Saya menyadari bahwa sebenarnya saya tidak terlalu sering memanggil, menantang orang menyerahkan diri menjadi full time, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. I began to realize that it is quite rare for me to challenge and invite people and to call people to
give themselves to be the servants of the Lord. Tetapi apa yang saya lakukan dan yang sering saya lakukan adalah saya sering menantang mereka, menyadari bahwa mereka yang sudah di dalam Kristus, mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka harus menyerahkan dirinya untuk mempermuliakan Tuhan di dalam seluruh apapun yang mereka kerjakan. But what I often do is I challenge the people that after they become Christians in the Lord, that they need to give their whole life for Him. Karena saya percaya betul ada hamba Tuhan yang mengatakan kalau salah satu tanda engkau dipanggil oleh Tuhan adalah engkau tahu menjadi pendeta itu sulit, menjadi hamba Tuhan itu sulit, tetapi ada terus dorongan di dalam hatimu untuk masuk ke situ. One of the indicators that one is called to be the servant of the Lord is when one knows that calling is so difficult and so burdensome, but there's this kind of drive that never ceases in his heart. Tetapi saya mengajarkan kepada jemaat kami di Melbourne mengatakan bahwa bukan hanya menjadi pendeta itu sulit, tetapi ketika engkau menjadi businessman Kristen yang sungguh-sungguh, menjadi politician Kristen yang sungguh-sungguh, menjadi dokter Kristen yang sungguh-sungguh, menjadi arsitek Kristen yang sungguh-sungguh, maka engkau akan banyak kesulitan dan tantangan dan pengorbanan. I said to my congregation, it's not just when you become the servant of the Lord that everything becomes difficult, but even when you are a Christian businessman, Christian engineer, Christian doctors, or Christian politicians, everything is difficult. Maka itulah yang saya sering membentuk jemaat menyadari bahwa dimanapun, siapapun engkau, kalau engkau adalah anak-anak Tuhan yang beriman pada Kristus, maka engkau harus mempermuliakan Tuhan di dalam seluruh hidupmu. So that's the way I shape my congregations. I remind them that if you are truly in Christ, then you need to commit yourself to the Lord. If Christ is not the Lord of all aspect of your life, He is not the Lord at all in your life. Kalau Kristus bukan menjadi Tuhan atas seluruh aspek hidupmu, maka Dia sebetulnya bukan Tuhan sama sekali atas dirimu. Saudara sekalian, itulah yang membuat orang sungguh-sungguh menyadari, bergumul, seperti saya dulu bergumul. Where do I serve God, glorify God the most effectively? So that's what make people struggle, like I used to struggle with this question, where should I serve the Lord most effectively? Dan Tuhan memakai itu, memanggil akan banyak pemuda-pemudi untuk menyerahkan diri menjadi hamba-hambanya. And God used that questions for me to commit myself and to call a lot of young people to be God's servants. Saya menceritakan ini menjadi contoh hidup bagi saudara sekalian, menyatakan bagaimana Tuhan memiliki rencana yang baik dan mempersiapkan kita untuk pekerjaan baik bagi setiap kita umatnya. I share this testimony to teach you that God actually has this plan and preparation for His people to do the good works that He has prepared before. Di dalam hidup saudara sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, maka masa lalu saudara dan apa yang saudara sedang hadapi sekarang ini seringkali merupakan persiapan yang Tuhan sedang kerjakan untuk melakukan pekerjaan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. In your life as Christians and believers, what you had in the past, even your situation now, is part of God's preparations for you to do the good works that He has had before. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan masa lalu, pengalaman kita, pendidikan kita, keadaan hidup kita. Seluruhnya bekerja, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik untuk kita boleh dipakai Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. God never wastes our past. Everything is used by God to prepare ourselves to do that good works. Namun demikian tidak berarti kita langsung berhasil dan tanpa kesulitan waktu kita hidup mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Having said that, it doesn't mean that everything will become smooth and everything would be successful when we are doing what the will of God is. Kalau sudah nanti membaca seterusnya kisah daripada Abraham, banyak tantangan, banyak kesulitan yang dia hadapi. When you read through the story of Abraham, then you will find that there are a lot of challenges and difficulties which Abraham faced. Dan rencana Tuhan yang baik itu, pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi Abraham, baru nyata nanti di dalam perjalanan hidup selanjutnya. And the good plan, the good work that God has for Abraham just will be made obvious in the later part of his life. Dan di dalam masa yang tidak begitu jelas itu, Tuhan menuntut Abraham untuk terus setia kepada Tuhan, untuk terus mengerjakan apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada dia.
And during those unclear moments, God asked Abraham to trust him about the good works that God will reveal to him. Saudara sekalian, pertanyaan terakhir adalah bagaimana kita boleh kuat di tengah segala tantangan, kesulitan, bahkan juga dosa dan kegagalan kita. The last question would be, how can we become strong in the midst of challenges, difficulties, and even sin within our lives? Jawabannya adalah kembali kita harus bersandar total kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan yang berjanji dan memegang janji daripada Tuhan. The answer is to depend on God totally and to depend on God who promised and The promise of God. the promise of God. Dan kita hidup taat sesuai dengan janji Tuhan ini. And we live obediently to the promise of God. Inilah yang dilakukan Abraham meski dia jatuh bangun, tetapi dia terus hidup, berjuang dan maju lagi. Setelah kegagalan dia bangkit lagi. Tuhan menghibur, memberi kekuatan dan dia taat lagi melakukan kehendak Tuhan. This is what Abraham did. Every time he fell, he rose up again and he fought and he depended on God's promise to do God's will. Karena dia terus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dan Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan inginkan. He kept trusting that the Lord has a good plan and the Lord has been preparing him to do the good works. Kita sekarang hari ini sesungguhnya ada di dalam posisi yang jauh lebih baik daripada Abraham. Today we are in the better position than Abraham. Karena kita memiliki seluruh sejarah keselamatan, bagaimana Tuhan berinteraksi dengan umatnya dan membuktikan kesetiaan daripada janjinya. Because we have the whole history of salvation, how God engaged with his people and how he proved his faithfulness to his own promises. Dan janjinya yang paling puncak itu kita tahu digenapi di dalam Kristus. And his ultimate promises has been fulfilled in Jesus Christ. Di mana Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 32, Dia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin Dia tidak menyerahkan segala sesuatu yang kita butuhkan bersama-sama dengan Kristus. Just like what Paul said in Romans 8:32, God who didn't spare his own son but delivered him for us all, how come he withhold everything that we need Together with Him. together with him? Ya, saudara sekalian, kita memandang salib Kristus, sekali lagi kita menyadari itulah anugerah Tuhan yang terbesar. Dan Tuhan telah memberikan yang paling berharga bagi kita. Pasti Dia akan memberikan segala sesuatu yang lain yang kita butuhkan untuk mentaati Dia, untuk hidup memuliakan Dia, untuk hidup mengerjakan pekerjaan Tuhan yang baik. So when we gaze at the cross of Christ, we realize that's the biggest grace that God has given us. How can God withhold everything that we need to fulfill His will and the good works that He has been preparing for us? Dan kita melihat hidup Kristus sendiri ketika Dia datang ke dalam dunia, Dia berkata di dalam Yohanes 17 ayat 4, Aku datang untuk mempermuliakan kau Bapa dengan jalan menyelesaikan pekerjaan baik yang Bapa berikan kepada Dia untuk lakukan. And when we see John 17, we found Jesus Christ Himself say that I come to glorify you by finishing the work that you have given to me. Dan pekerjaan baik yang Bapa berikan kepada Kristus adalah Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. And that good work which the Father gave to Jesus Christ is that He should die for the redemption of our sin. Dan di dalam melakukan pekerjaan baik itu begitu banyak kesulitan, begitu banyak penderitaan. And doing that good work, there were a lot of difficulties and sufferings. Dan salah satu puncak penderitaannya adalah ketika Dia bergumul di Taman Getsemani. And the climax of that suffering is when Jesus Christ, He prayed in Gethsemane. Bapa, kalau boleh cawan penderitaan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. If you will, Father, let this cup of suffering just pass away from me, but not my will, your will be done. Saudara sekalian, Dia setia berjuang melakukan kehendak Bapanya. Jesus Christ was faithful to fulfill His Father's will. Karena itu
dia akan diberikan nama di atas segala nama. That's why to Jesus Christ was given the name above all names. Dan di dalam nama Yesus semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Dia adalah Tuhan. That in Jesus' names all knees will bow, all tongues will confess that He is the Lord for the glory of God. Ketika kita menghampiri meja perjamuan hari ini, When we approach this table of communion, biarlah kita mengingat bahwa Kristus telah setia terus berjuang melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan bagi Dia. let us remember how Christ has been faithful to fulfill the good works that the Father has prepared for Him. Pekerjaan baik yang Kristus lakukan adalah Dia datang mati menyelamatkan kita melalui kematiannya di atas kayu salib. The good works which Christ Jesus did was to come and die to save us at the cross. Dan itu bukan pekerjaan baik yang seluruh pekerjaan baik yang ada dalam dunia ini. Bukan. Itu hanya satu yang paling sentral dari pekerjaan baik itu. And that is not actually the whole good works in this world, but that's the most central thing. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, masih begitu banyak penderitaan dalam dunia ini. When Jesus Christ died on the cross, there were so many sufferings in the world. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, masih banyak orang yang belum mendengar Injil Kristus. When Jesus Christ died on the cross, there were a lot of people who haven't heard the gospel of Jesus Ketika Christ. Kristus mati di atas kayu salib, belum banyak keluarga-keluarga yang masih berantakan dan hidup di dalam dosa. When Jesus Christ died on the cross, there were a lot of dysfunctional families who lived in sin. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, belum ada sekolah Kristen, belum ada gereja Tuhan pada waktu itu bahkan. When Jesus Christ died on the cross, there was no Christian schools or church. Semua pekerjaan-pekerjaan baik itu adalah Tuhan ingin kita melakukannya di dalam hidup kita. All those good works is what the Lord wants us to do in our life. Tapi kita melakukannya berdasarkan anugerah di dalam Kristus. But we do it based on the grace in Jesus Karena Christ. Tuhan telah menyelamatkan kita. Because the Lord has saved us. Karena kita adalah milik Tuhan. Because we belong to the Lord. Dan Tuhan ingin kita mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi kita. And the Lord wants us to do the good works He has been preparing for us. Marilah saudara sekalian, ketika kita menghampiri meja perjamuan hari ini, So when we approach this table of communion, kita bersyukur untuk pengorbanannya bagi kita. let us be grateful for His sacrifice for us. Kita bersyukur Kristus telah taat sampai mati bagi kita. Let us be grateful that Jesus Christ has been obedient until death for us. Sehingga kebenarannya itu boleh diperhitungkan bagi kita yang beriman di dalam Kristus. That His perfect righteousness can be counted upon us in Sehingga Christ. tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus. So there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Dan kita sekarang adalah milik Tuhan, kita yang adalah hamba-hamba Tuhan. And we belong to the Lord, we who are the servants of the Lord. Tuhan memiliki rencana yang baik bagi setiap kita. God has a good plan for every one of us. Biarlah kita berjuang, menyerahkan hidup sekali lagi pada Tuhan, bersandar kepada Dia, mau taat, memegang perjanjian yang Tuhan telah buat bagi kita. Let us strive to live for the Lord, keep the covenant, and hold the covenant that the Lord has given to us. I invite Brother Robert to lead us in the prayer of thanksgiving for us. Tuhan, Bapa di dalam kerajaan surga, Lord, Father in heaven, anak-Mu yang sudah mencucurkan darah di kayu salib, your Son has shed His blood on the cross. yang pada hari ini Today, kami boleh melihat we may see dalam bentuk anggur in the form of the wine dan juga roti and also the bread, yang ada di hadapan kami. which are now before our eyes. Biarlah melalui apa yang Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu, May through what you have done for us 2,000 years ago, mempersiapkan kami semakin hari semakin dekat kepadamu, you prepare us daily to be closer to you, menjadi pelayan-Mu yang setia to be your faithful servants di dalam setiap aspek dalam hidup kita. in every aspect of our life. Kami naikkan doa dan syukur pada hari ini.
We lift up our prayers and gratitude Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. in the name of our living Savior, Jesus Christ. Amin. Amen. Amen. While standing as the summary of our faith, let us confess.